Selamat datang di penyelaman mendalam kita kali ini. Kita mau bahas sesuatu yang mungkin Anda belum pernah dengar nih. Hatong. Hatong ya? Iya, ini alat musik tiup kuno dari lereng Gunung Pulosari, Pandeglang, Banten. Yang bikin penasaran, suaranya itu loh, udah hilang sekarang. Udah nggak ada lagi ya yang mainin? Kayaknya gitu. Nah, kita coba gali dari catatan langka etnomusikolog Jaap Koens di bukunya Music in Java tahun 49, Oke. plus ada referensi sejarah sama budaya lokal dikit. Oke. Jadi, misi kita kali ini ya melacak jejak misterius Hatong ini. Gimana ceritanya alat sakral istana kok jadi alat berburu? Terus asalnya dari mana? Kenapa bisa lenyap? Yuk kita bongkar bareng. Betul, dan yang bikin ini menarik ya bukan cuma alat musiknya doang, tapi cerita di baliknya itu loh. Maksudnya? Kita lihat artefak budaya ini kan nggak diam aja. Dia kayak jalan-jalan gitu antar benua, fungsinya ganti-ganti secara drastis. Sampai akhirnya ya gitu deh, nyaris terlupakan. Ini kayak cermin kecilan nunjukin gimana budaya itu bisa luas, adaptif, tapi sekaligus juga rapuh banget ternyata. Oke. Jadi wujudnya Hatong ini gimana sih? Kata Koens, di Banten itu ada dua jenis utama. Dua jenis ya? Iya, satu dari tanduk kerbau. Ini dipakainya di sekitar Gunung Pulosari buat berburu babi hutan. Oh, tanduk kerbau. Iya. Lucu juga ya, mikirin kerbau di Pandeglang. Sampai sekarang kan masih jadi aset penting tuh. Malah isu curanmor kerbau aja masih ada kadang-kadang. Bener-bener masih relevan ya ternyata. Terus jenis yang kedua? Nah, jenis satunya lagi dari bambu tepus. Ini di daerah Caringin, khusus buat berburu rusa. Oh, beda target buruan, beda bahan juga ya. Bambu tepus. Iya, dan yang bambu ini ada variasinya lagi loh. Gimana tuh variasinya? Ada 3. Hatong ijen ini cuma 1 buluh bambu. Katanya sih buat nunjukin arah buruan gitu. Semacam kode ya. Terus ada hatong sekaran, ini pakai 2 buluh. Dan hatong pangajak, 3 buluh. Nah, yang ini yang ditiup langsung sama pemburunya. Wah, jadi kayak ada sistem komunikasi sendiri ya pas berburu. Cukup terstruktur gitu kedengarannya. Iya, kelihatan gitu. Beda-beda bentuk ini nunjukin banget gimana mereka adaptasi ya. Manfaatin apa yang ada di sekitar terus disesuaikan sama kebutuhan. Contoh bagus sih ini, gimana fungsi itu ngebentuk wujud dalam budaya material. Betul. Dan perlu diingat juga, kata Koens, alat tiup bambu kayak gini, di zamannya itu udah jarang loh di luar tanah Sunda. Ini jadi agak unik berarti. Nah, dari sini nih, ceritanya makin dalam. Kalau alat ini ada di Banten, terus asalnya dari mana coba? Nah, iya tuh. Dari mana asalnya? Koens ini punya dugaan yang lumayan jauh dari Asia Tengah. Serius? Asia Tengah? Iya, katanya menyebar pas era dinasti Han, itu kan sekitar abad ke-2 sebelum Masehi sampai abad ke-2 Masehi ya. Terus ke wilayah Austronesia, bahkan ada jejak mirip katanya sampai Amerika Selatan. Gila nggak tuh? Wow, jauh banget ya rentangnya. Mungkin lewat migrasi atau jalur dagang kuno gitu kali ya. Nama Hatong itu sendiri pun ada dugaan serapan dari bahasa Tionghoa buat semacam trompet pemakaman gitu. Menarik. Ini kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih gede ya. Gimana tuh? Berarti Hatong ini jadi bagian dari jaringan pertukaran budaya yang luas banget dong. Mungkin ada kaitannya sama jalur sutra maritim itu. Bisa jadi, bisa jadi. Apalagi kalau kita lihat ada alat musik bambu sakral lain di Nusantara. Kayak Lalove di Sulawesi Tengah. Itu kan buat ritual penyembuhan suku Kaili, usianya mungkin udah prasejarah. Oh iya, Lalove. Pernah denger? Nah, itu kan seakan memperkuat gagasan kalau teknologi sama budaya alat tiup bambu ini emang udah jalan-jalan di kepulauan kita dari lama banget. Selain catatan Koens tadi, ada juga sisi legendanya nih. Dari naskah kuno kayak Kropak 410 sama Pustaka Nagara Kereta Bumi. Oh, ada cerita legendanya juga. Seru nih. Lumayan. Jadi ceritanya ada Ki Ampu Dawang. Katanya sih utusan Laksamana Cheng Ho, dia bawa bibit bambu sama alat musik dari Tiongkok. Oke, Cheng Ho ya. Terus Prabu Jayadewata, ini Siliwangi dari Pajajaran, katanya nikah sama putri Ki Ampu Dawang ini. Wah, ada unsur politik kerajaannya juga ya. Nah, yang penting ada tokoh namanya Baladewa, Panglima Japura, sekitar tahun 1434. Konon, dia ini yang ngenalin alat musik ini ke keraton. Jadi, seni pertunjukan buat bangsawan gitu. Baladewa ya, namanya kayak tokoh wayang. Iya kan, agak unik namanya. Tapi kunci dari cerita legenda sama catatan Koens ini menurut saya ya perubahan fungsinya itu.
drastis banget. Maksudnya gimana? Sumber-sumber itu kan bilang alat ini hilang dari kalangan atas gara-gara, yaitu tadi, tidak adanya pewarisan kesenian. Iya, putus generasinya. Tapi bukan berarti langsung punah saat itu juga. Yang terjadi itu kayaknya pergeseran fungsi. Dari yang tadinya seni halus, seni istana, jadi alat praktis, alat buat cari makan di hutan, buat rakyat biasa. Oh, jadi turun kasta gitu ya fungsinya? Bisa dibilang gitu. Ini contoh nyata adaptasi budaya. Pas konteks sosialnya berubah, dia cari rumah baru, fungsi baru buat bertahan hidup. Menarik banget ya gimana nasibnya bisa gitu. Dan ternyata Hatton ini nggak sendirian. Dia punya saudara lain di tanah Sunda. Oh ya, apa aja tuh? Misalnya, Kalintu dari Baduy Dalam. Ini unik banget fungsinya. Bukan buat pentas, tapi dipasang di sawah buat menghibur padi. Menghibur pade, unik sekali. Iya. Dan hebatnya, Kalintu ini masih ada sampai sekarang. Dijaga banget sama komunitasnya. Wah, bagus itu, lestari ya. Beda nasibnya sama Hatong. Beda banget. Terus ada lagi suling degung. Nah, kalau ini mungkin lebih familiar ya. Oh ya, suling degung, jelas. Dulu kan seni istana juga buat kaum nenak. Terus jadi populer di masyarakat luas. Sempet jaya banget kan era 70-an sampai 2000-an. Betul, musiknya ada di mana-mana dulu. Sekarang sih katanya memang agak tergerus zaman digital ya. Tapi masih ada usaha buat ngelestariin. Lewat radio, ada lomba-lomba, bahkan masuk kurikulum sekolah seni juga. Nah, ini menarik kalau dibandingin ketibanya ya. Iya kan? Hatong hilang mungkin karena putus pewarisannya itu tadi. Calintu awet karena komunitasnya kuat tertutup. Nah, suling degung sempat populer sekarang berjuang bertahan. Kelihatan banget ya polanya. Kelihatan banget betapa pentingnya proses transmisi pengetahuan antar generasi itu ya, buat ngejaga warisan budaya biar gak hilang. Persis, dari Hatong yang lenyap, Calintu yang lestari di lingkup kecil, sampai suling degung yang naik turun popularitasnya, kita bisa lihat berbagai skenario nasib sebuah tradisi itu gimana. Jadi, apa nih kesimpulan dari penyelaman kita kali ini? Kisah Hatong ini rasanya kayak bawa kita jalan-jalan ya, melintasi waktu, melintasi tempat. Iya, perjalanannya panjang. Dari dugaan asalnya di Asia Tengah, terus mampir ke megahnya Istana Sunda, jadi teman berburu di hutan Pandeglang, sampai akhirnya hilang dari peredaran. Cuma sisa di catatan aja. Dan ya, kehilangan juga. Iya, kehilangan. Dan ini mungkin memunculkan satu pertanyaan penting buat Anda semua yang dengerin. Apa tuh? Suara Hatong memang udah sunyi sekarang. Tapi ceritanya ini kan ngingetin kita, jangan-jangan ada banyak warisan budaya lain di sekitar kita yang juga lagi pelan-pelan menghilang. Tanpa kita sadari. Mungkin cuma karena kita lupa, atau kita ngerasa nggak perlu lagi gitu buat nerusinnya ke generasi berikutnya. Kira-kira apa ya? Coba deh direnungkan.